Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kepada anak-anakku yang hari ini belajar di rumah, Ustadz merekam ini secara khusus untuk Anda yang ada di rumah dan tidak sempat bertemu secara offline di sekolah. Jadi materi setelah kemarin setelah Ustadz menyampaikan tentang suhu, kemudian konsep termometer, kemudian beberapa jenis termometer, kemudian terakhir kemarin kita membicarakan tentang bagaimana mengkonversi satuan suhu, misalkan dari Celsius menjadi reaumur, kemudian reaumur menjadi Fahrenheit dan seterusnya. Kemudian materi hari ini yang akan Ustadz sampaikan itu adalah tentang tentang pemuaian. Kemudian sebenarnya dalam pemuaian ini kita secara pelan-pelan kita akan mempelajari namanya termodinamika, atau orang menyebutnya perpindahan kalor ya. Perpindahan kalor. Kemudian kita juga mengetahui secara permulaan yang namanya kalor, yang dalam kehidupan kita itu apa saja pengaruhnya ya. Kemudian dari tujuan pembelajaran yang dalam bab 4 ini yang masih belum Ustadz sampaikan, yaitu adalah peserta didik dapat menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan termometer berskala. Itu akan Ustadz sampaikan pada pertemuan terakhir kelak. Pertemuan terakhir di bab ini ya. Jadi kita sudah mulai akan masuk bab-bab terakhir di bab 4 ini. Oke. Sebelumnya mari kita berdoa kepada Allah, semoga belajar hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, kita akan belajar tentang pemuaian. Nah, pertama kita akan menyaksikan video ini. Video ini Ustadz ambilkan dari YouTube ya. Intinya mari kita saksikan dulu, nanti kita bahas. Wow. Jadi ini ada logam yang dipanasi dengan media api dari gas ya, karena nyalanya betul-betul panas, warnanya biru. Jadi semakin panas api itu warnanya menjadi berbeda. Kalau warnanya masih kuning, oranye, masih tidak terlalu panas. Ini sudah mencapai panas yang lumayan, kalau warnanya biru ya. Dan Anda amati logam ini, ternyata di ujung sebelah kiri itu ada semacam penanda ya. Jadi jika dia memuai, maka dia akan bergerak, penanda ini bergerak ke kiri ya. Kita amati terus. Jadi logam ini kita panasi. Nah, perlakuan selanjutnya adalah diberi air. Apa yang terjadi setelah diberi air? Ternyata penanda yang tadi sudah bergeser ke kiri itu kemudian bergeser kembali lagi ke kanan ya. Jadi dalam percobaan ini kita bisa menyimpulkan, coba kita lihat tadi, ketika kena panas ternyata ini lama-lama bergeser ke kiri. Nah, kemudian setelah kita didinginkan, posisinya seperti ini akan kembali bergeser ya. Jadi ini adalah sebuah percobaan yang dilakukan di laboratorium, yang kemudian dari percobaan ini kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, benda atau zat padat akan memuai dan mengembang jika dipanaskan, dan akan berlaku sebaliknya, menyusut jika didinginkan ya. Jadi pemuaian dan penyusutan itu biasa terjadi pada zat padat, di mana pemuaian dan penyusutan itu ada beberapa. Yang ada yang mempengaruhi panjangnya, mempengaruhi lebarnya, mempengaruhi tebalnya ya. Sebenarnya apa yang terjadi ketika benda kena panas? Ketika benda kena panas itu suhu akan naik. Pada suhu yang tinggi, atom dan molekul penyusun logam akan bergetar lebih cepat dari biasanya, sehingga kemudian logam itu akan jarak antar atom, jarak antar molekulnya kemudian akan berubah menjadi lebih lebar.
Nah, kalau kemudian tataran mikro yang seperti itu aja bertambah lebar, berarti secara keseluruhan maka logam itu akan bertambah panjangnya atau bertambah luasnya atau bertambah volumenya. Jadi istilahnya seperti itu. Maka itulah yang disebut dengan pemuaian. Jadi apa pemuaian? Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda karena adanya panas. Ya, berubahnya ukuran itu bisa berubah panjangnya, bisa berubah luasnya, bisa berubah volumenya. Jadi ada 3. Dan alat untuk mengetahui pemuaian beberapa zat padat, yang dalam hal ini yang biasa kita gunakan adalah khususnya adalah logam, itu alatnya namanya Musenberg ya, bahasanya bahasa Jerman Pak ya, Musenberg. Jadi alatnya ya. Jadi alat ini akan bisa menandai logam A ternyata ketika dipanaskan dengan suhu sekian ternyata kemudian memiliki delta L atau perubahan panjang sekian senti. Jadi begitu ya, alat percobaannya seperti ini. Jadi ada api, kemudian atasnya di batang logam, kemudian di sini ada penandanya diukur ya. Kalau tadi kan hanya menggunakan seperti sedotan ya, sedotan dipasang miring ke kiri ya. Kemudian kalau ini sudah nanti ada skala sentimeternya. Nah, alatnya ini namanya alat Musenberg ya. Nanti Anda boleh mengembangkan, mencari literasi yang bersangkutan dengan alat Musenberg karena kita belum bisa praktek dari rumah. Anda bisa mencari literasi dari YouTube ya. Dari alat Musenberg ini kemudian kita bisa menyimpulkan apa yang terjadi pada logam. Logam itu memuai. Nah, pemuaian itu kemudian ternyata tidak sama antara logam tembaga dengan aluminium, dengan besi, dengan baja, itu ternyata kemudian berbeda. Dipanasi sekian kemudian beda. Yang ini sekian sudah naik, yang sebenarnya sudah naik. Kemudian ada yang membedakan itu, kemudian istilah secara IPA, secara fisika kemudian disampaikan itu menjadi namanya koefisien muai panjang atau dilambangkan dengan alfa. Koefisien muai panjang suatu zat adalah angka yang menunjukkan pertambahan panjang zat 1 meter apabila temperaturnya dinaikkan 1 derajat Celcius. Dan di buku bisa Anda baca di tabel 71 di bab 4 ya, di halaman 148 bisa Anda baca di halaman 148. Di situ disebutkan koefisien muai panjang. Ada kaca biasa, ada kaca pirek, kemudian ada aluminium, kuningan, baja, dan tembaga. Jadi nilainya ternyata koefisien muai panjangnya berbeda-beda ya. Oke. Itu tadi dari alat Musenberg. Kemudian secara fisika itu kemudian ada perumusannya. Yang tadi lambang koefisien muai panjang itu alfa, ternyata secara fisika itu bisa dituliskan rumusnya seperti ini ya, seperti ini. Jadi bisa Anda lihat di slide ini di sini ya. Alfa itu sama dengan L2 kurang L1 per L1 T2 min T1. Intinya apa? Intinya adalah alfa itu bisa dicari dengan metode perumusan seperti yang ada di slide PowerPoint ini ya. Kemudian selain alfa kita juga bisa mencari L2. L2 itu apa? L2 itu panjang setelah dipanaskan ya, dalam meter ya. Jadi perumusannya seperti ini ya. Sebenarnya perumusan ini bisa Anda baca di halaman 148 di buku paket juga di bagian bawah. Itu dituliskan seperti itu. Sebenarnya rumus ini tuh sebenarnya dari rumus seperti ini. Jadi L1 ditambah L1 ditambah L1 kali alfa kali delta T. Jadi namanya delta T itu adalah perubahan suhu, yaitu T2 min T1. Dan
sama dengan ini, kalau kita boleh teruskan, ini sama dengan L1 ditambah ini L1 kali alfa kali delta T. Ini adalah yang ini adalah sama dengan pertambahan panjangnya, atau orang menyebutnya delta L. Delta L. Delta L itu pertambahan panjangnya, yaitu L1 kali alfa kali delta T, ya. Jadi kalau ditanyakan di soal berapa pertambahan panjang setelah dipanaskan pada suhu sekian, berarti cukup menghitung delta L nya. Tapi kalau ditanyakan berapa panjang akhir, ya berarti itu berarti ditanya L2 nya, ya, L2 nya. Jadi nanti kita bahas dalam bentuk contoh soal, ya, contoh soal. Walaupun dalam slide ini ada contoh soal, nanti kita akan bahas secara khusus, ya, secara khusus di penjelasan video yang lain, atau kemudian nanti bisa ketemu secara offline, Ustadz jelaskan secara khusus, ya. Oke, kita lanjutkan. Pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan adanya tadi yang namanya panas yang disalirkan ke logam, itu kemudian logam memuai, itu kemudian ini ada peristiwa-peristiwa alam, ya, peristiwa-peristiwa di sekitar kita itu yang berhubungan dengan panas, ya. Contoh adalah pemasangan kaca jendela, ya. Ternyata pemasangan kaca jendela itu harus diberikan celah, Kenapa diberi celah? Karena tanpa celah itu ketika kaca ini mengalami pemuaian, maka dia bisa mengalami pecah, ya, pecah. Karena kaca itu sendiri tadi Ustadz sebutkan di koefisien W panjang itu kan disebutkan kaca itu ternyata masuk, kaca biasa 0,09, ya, termasuk koefisien W nya kecil. Jadi kemudian kalau kena panas dia akan memuai, ya, memuai secara luas kalau ini, ya, karena diberikan celah mengeliling, ya, sehingga kalau tanpa diberi celah maka kemudian kaca itu menjadi pecah, ya. Yang kedua, pemanfaatan pemuaian yang kedua adalah pemasangan rel kereta api pada jarak-jarak tertentu dengan alasan memberikan ruang pada pemuaian rel agar tidak melengkung, ya. Kalau Anda lihat di buku paket di halaman 147 itu Anda bisa lihat di sumber gambar 4.14 itu ternyata relnya melengkung, ya. Jadi dulu waktu kemudian belum ada ditemukan konsep adanya pemuaian ini, kemudian pembangunan konstruksi itu tidak diberikan jarak, dan akibatnya kemudian rel kereta api kemudian melengkung, ya. Jadi celah yang seperti ini ternyata berguna sebagai media untuk logam ini memuai, ya. Dan kalau tanpa celah pun sebenarnya selain melengkung juga kemudian ada peristiwa yang membuat rel itu kemudian bisa terjadi cengkungan, ya. Karena pada malam logam itu menyusut ketika malam. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh soal cara menghitung celahnya, ya. Cara penghitungan celahnya juga sama menggunakan rumus yang tadi. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah pemanfaatan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. Kawat listrik sutet dipasang agar tidak kencang pada tiangnya dengan tujuan agar tidak putus pada malam hari. Jadi tidak putus pada malam hari. Jadi tujuannya ini. Kenapa? Karena logam itu yang tadi saya sampaikan, logam itu bisa memuai, tapi juga bisa menyusut jika terkena panas ataupun kena pendinginan, ya. Jadi bisa menyusut, gitu. Kemudian sudah kita bahas ada rel, kemudian ada apalagi tadi, ada pemasangan rel, kemudian pada kabel, kemudian pada kaca. Sebenarnya
ada contoh yang lain ya, sebentar. Ini bimetal. Jadi bimetal itu bi itu artinya dua, metal itu logam. Jadi dua logam yang kemudian dijadikan satu, dikeling ya, dijadikan satu. Itu bisa berguna untuk apa? Berguna untuk berguna untuk sebagai saklar ya. Ini contoh seperti ini. Oh, maaf ya ora-oraan. Intinya seperti ini. Ketika logam bimetal ini diberikan panas, kena panas, kalau yang sebelah ini alfanya, yang ini alfanya kecil, yang ini alfanya besar, yang sebelah sini Ustadz kasih B ya, alfanya besar, maka dia ketika kena panas dia akan melengkung pada koefisien yang kecil ya. Biasanya digunakan di mana seperti ini, rangkaian seperti ini itu digunakan di alarm kebakaran ya, alarm kebakaran. Jadi ketika dikasih panas, kena panas ketika ada konsleting listrik, kemudian terpaksa udara menjadi panas atau kemudian ada yang terbakar, maka alarm kebakaran itu ada rangkaian yang tersembunyi dan di mana tempatnya biasanya yang mudah terbakar, ditaruh di tempat yang mudah terbakar. Ketika dia terbakar, maka logam ini kena panas, dan ketika panas maka logam ini akan memuai ke arah koefisien muai yang kecil, ke sini, ke kiri, sehingga kemudian ketika dia gaduk dengan kabel di sini, maka ini menjadi terhubung ya, menjadi terhubung, sehingga kemudian rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup, kemudian alarm bisa berbunyi ya. Ini jadi keping bimetal digunakan di alarm kebakaran. Tapi yang kedua, kalau misalkan ini dipasang di ruangan, biasanya untuk menyalakan penghangat ruangan, maka ini biasanya dipasang secara terbalik ya. Jadi koefisien besarnya ditaruh yang sebelah kiri, bukan di sebelah kanan seperti ini ya. Kenapa? Karena ketika udaranya dingin, maka keping bimetal ini akan membengkok kepada koefisien yang besar. Jadi panas akan membengkok kepada koefisien yang kecil, tapi kalau kena dingin dia akan membengkok pada koefisien yang besar. Sehingga harapannya jika bengkok ke koefisien yang besar, ketika rangkaian itu dihubungkan, maka penghangat ruangannya kemudian nyala. Ya, orang mengatakan alatnya namanya termostat ya. Jadi saklarnya yang digunakan adalah keping bimetal ya. Biasanya alat-alat termostat ini digunakan pada alat-alat penghangat, misalkan inkubator ayam atau inkubator di rumah sakit, seperti itu bisa menggunakan keping bimetal yang kemudian bisa menyalakan termostat, menyalakan penghangat ruangan. Atau misalkan di luar negeri, kalau Anda bisa kuliah di Eropa, maka kemudian penghangat ruangannya, kalau misalkan penghangat ruangan sudah otomatis, maka biasanya menggunakan prinsip dari keping bimetal. Begitu. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan pemuaian ini digunakan dalam apa? Dalam paku keling ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini logam satu, ada dua logam yang ingin digabung, maka ini logam satu, misalkan ini logam dua, maka kemudian digatoke dan diberi celah di sini bolong, dan pakunya dimasukkan ke sini, pakunya bolongan ini. Tapi paku ini dalam kondisi apa? Dalam kondisi dipanaskan dahulu, menyala lah, dipanaskan, kemudian ini diberi perlakuan mekanik, dipukul dari atas maupun bawah, dipukul. Ketika dipukul, harapannya ini memipih jadi pipih seperti ini, yang di atas juga akan memipih, sehingga kemudian logam ini menjadi satu, terkunci dengan adanya paku keling ya. Ini juga pemanfaatan dari pemuaian ya. Kenapa? Karena ketika panas kemudian dipukul, maka dia akan memipih, mengunci ini. Nah, kemarin waktu pertemuan dengan kelas 7A ada yang bertanya, "Loh Tat, kalau nanti itu digunakan, kalau misalkan kena panas gimana Tat?" Ya, kalau kena panas kemungkinan ini bisa menjadi rusak, jadi lepas ya, bisa menjadi lepas. Tapi ya biasanya pemanasan logam itu kan
dia melalui tahap ketika logam dipanaskan, berarti paling tidak dia sampai suhu pada suhu titik meltingnya, pada suhu titik dimana dia mengalami titik didihnya atau titik muainya. Jadi kalau misalkan digunakan di misalkan ini kan biasanya logam itu digunakan di perahu ya. Kalau digunakan digunakan dalam fungsinya di kehidupan, kan jarang sekali yang kemudian panasnya mencapai ratusan derajat Celcius, kecuali dimasukkan dalam lava lah, ya jelas cair. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari kan tidak mungkin mencapai suhu di atas 500 derajat Celcius ya, karena logam ya, seperti itu. Jadi bisa kemungkinan rusak kalau kena panasnya melebihi 500 derajat Celcius, tapi kalau tidak sampai ya sambungan ini masih cukup kuat ya, masih cukup kokoh ya, begitu ya. Apalagi yang namanya pemakaian paku keling itu biasanya digunakan dalam pembuatan konstruksi kapal ya. Jadi kapal itu kan di daerah laut, jadi musuh dari pengelingan logam seperti ini malah justru bukan karena panas, tapi karena proses kimia, yaitu adanya korosi ya. Jadi itu. Oke, kita lanjutkan. Ini dulu zaman menggunakan penghangat ruangan itu menggunakan api kayak gini, kemudian sekarang sudah menggunakan termostat. Yang kedua, penggunaan bimetal juga digunakan di dalam setrika ya. Jadi ketika suhunya melebihi panasnya, maka dia akan membengkok sehingga kemudian putus gitu. Kalau sudah menjadi dingin lagi, dia akan nyambungan lagi gitu ke bimetal yang digunakan. Ini yang tadi Ustaz jelaskan, paku keling wujudnya seperti ini ya. Jadi fungsinya untuk menyambung antar plat gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir ini adalah konstruksi jembatan ya. Pada jembatan logam itu selalu diberikan celah. Kenapa diberi celah? Agar kemudian jembatan itu tidak melengkung ya. Jembatan melengkung akan aneh kalau jembatan melengkung ya. Jadi ini menghindari ketika kena panas pada siang hari itu kemudian kemudian mendekat antar celah, dan mendekat antar celah itu kan diberikan celah. Nah, celah itu untuk menghindari adanya celah. Kalau nggak dikasih celah akan bengkong itu logamnya ya. Begitu kalau malam ya juga menyusut. Jadi ini ada ruang gerak lah intinya. Jadi antar material logam itu bisa bergerak ketika memuai, juga menyusut, juga semakin tambah renggang begitu. Jadi perhitungan celah ini harus tepat ya. Kalau tidak tepat akan terjadi bengkok ya, atau kalau disambung bisa jadi putus gitu ya. Begitu yang ini kaitannya dengan pemuaian. Yang Ustaz sampaikan dari slide yang sampai ini itu adalah ketika logam kena panas atau saat padat kena panas. Jadi yang terjadi ada 3, bisa muai panjang, bisa muai volume, bisa muai luas ya. Jadi ada 3 kejadian ini. Kemudian kita lanjutkan pada materi berikutnya. Kita simak video ini ya. Ustadz carikan dari YouTube. Ini dari sebuah kampus di India kayaknya. Kita bisa baca-baca, bisa dengarkan ya. Ini ceritanya. Expansion and contraction. Expansion. Let me take this glass bottle. Apply some water on the edges and place small coin on it. If I rub my hands quickly and surround the bottle with my hands, what will happen? After some time, coin starts to dance. What must be the reason for this? As I rubbed my hands, heat is generated. When I was holding the glass bottle, this heat was transferred to the glass. Ya, jadi ada heated glass in turn heats the air inside. Air expands on heating. Glass is rigid and it cannot expand. Only way is to lift the coin and move out. But coin has weight. Only when enough pressure is built inside, coin will be lifted. Let's take this flat balloon and tie to the glass bottle. If I place this glass bottle in hot water, what will happen?
balloon will inflate after some time. Kemudian dikasih air panas. Who blew air Apa inside yang this terjadi? balloon? Ternyata blue. As we Artinya place the bottle balon in itu hot kemudian, water, it heated the glass, terisi which udara dari eventually dalam heated botol. the air inside the bottle. Ya. As air expands on heating, it had no other way Jadi ada than ekspansi to dari enter the udara. balloon. Jadi udara pun ternyata Heating the air ketika expands kena it. panas dia memuai. How about cooling Ya. the air? Will it contract it? Bagaimana kalau Let dikasih me take this pendinginan? inflated Ya, balloon. tadi kan konsepnya It kena is panas, difficult muai, to kena put it dingin, inside kemudian the bottle. menyusut. I need to press it Lihat, inside the perhatikan bottle. ketika ini dimasukkan Bottle kan is sulit ya. filled with Tadi very cold dimasukkan solution dalam of ice and water. botol tadi kita masukkan agak Temperature is kesulitan as low as balonnya. minus 10 degrees Kita lihat Celsius. setelah didinginkan, kita If I try keluarkan. to remove the balloon apa after yang some terjadi? time, I can take it out without much effort. Dan mudah sekali keluar. Nah, itu membuktikan How about udara water? juga menyusut. Does it expand on heating? We can check it out with this activity. Take a glass bottle and fill it completely with water. Make a hole and fix Ya, an ini empty percobaan refill in selanjutnya it. kalau di Ensure buku that paket it itu is namanya sealed completely. dilatometer atau menggunakan labu didih. What will happen if I dip this glass Labu bottle didih. in very hot water? Ini percobaan yang secara sederhana. Air dikasih Will the tinta, water kemudian rise through the atasnya refill? dikasih Let's try. sedotan. As boiling water in the container comes in contact with the bottle, heat transfer Anda occurs. bisa buka di halaman 150 yang bagian ini. First, Sama percobaannya heat is mirip. transferred from hot water to the glass Panas and then mengalir from ke the glass to dalam water inside it. gelas kemudian Increase mengalir in dalam temperature air of di dalam water botol. results in Nah, expansion of ternyata water as a kemudian air itu whole. naik dari dalam air botol itu There is no naik. other way to expand Ya. except through the refill. Berarti We can see that level of water rises slightly. dari sini kita bisa mengetahui bahwa udara kena panas tadi memuai ya. Ketika tabung kosong dikasih apa? Di atasnya tutupnya itu kasih balon, ternyata balonnya menggelembung. Sama kemudian di yang percobaan kedua adalah kita menggunakan balon dimasukkan ke dalam botol ke air dingin, ternyata juga udara itu menyusut ya. Yang kedua, percobaan yang kedua adalah kita air itu memuai enggak? Ternyata dari percobaan yang barusan yang terjadi ini water levelnya naik, sehingga ini sesuai dengan rumusan tadi yang namanya udara dan air itu ternyata memuai dan menyusut ketika kena dingin. Memuai jika kena panas, menyusut jika kena dingin. Kita lanjutkan videonya. Can you try this with other liquids like oil or alcohol? Let me take this aluminium rod from hanger. Ini yang percobaan As I heat ini ya. it Ini kalau expands. ini material padat. Its length Bentuk sederhana increases dari on alat heat. Musenberg tadi. Kalau di alat Musenberg di sebelah sini ini dikasih nggak ini kan kemudian naik karena notok ya. Any idea why there are gaps between the rail tracks? If two railway tracks Nah, ini are laid aplikasi together dari without any gap between them, aplikasi they will dari push against each other pemoyam. because they expand on heating. When they cool down in the night, they will contract and return to their original state. Maka kemudian diberi celah This constant supaya pushing apa? and pulling Ada against ruang one untuk memuainya another ketika will result siang, in the ya. weakening of the joints Mendekat between ketika the two siang. tracks. Ya. And after a few days, the two tracks may Nah, kalau also tidak break dikasih free ruang seperti from ini, one another. bertabrakan. Nah, ya. Tabrakan sehingga Gaps bengkok. enable rails to expand without affecting each other. Without these gaps, Nah, tanpa rails gap will seperti bend. ini, tanpa celah But akan menjadi nowadays, buat gaps are filled terjadi with some bengkok. special material. Ya. This is the reason why rail track used to have gaps earlier. Nah, itu We saw alasan that the kenapa rod ada expands on heating celah atau and gap. its length increases. What Ini about the percobaannya area? seperti ini. Let us take this aluminium Ini secara sheet and make a small hole. Percobaannya seperti ini. This steel ball is not Dikasih, going through the nah. hole right now. What will happen if I heat it? Dikasih bola Just like aluminium, this rod, sheet also dipanaskan. expands on Nah, heating in all the directions. Ini penjelasan After dari yang heating, dinamakan dengan muai luas ya. Karena apa? Bolanya bisa kemudian turun Steel ya. ball easily goes through the hole. Oke, Try this with other metals also. seperti Summary. itu. We discussed the effects of heat on solids, liquids and Kesimpulannya gases. ya. Jadi kesimpulannya adalah semua benda
umumnya secara umum benda itu akan memuai jika kena panas dan menyusut ketika didinginkan. Dan ini ya, sekarang yang Ustadz berikan penjelasan terutama pada yang logam kan sudah Ustadz jelaskan sebelumnya, yang pada yang ini yang water sama udara itu ternyata memuai. Cuma dalam konsep yang namanya konsep fisika, pemuaian pada air dan gas itu adalah muai ruang bahasanya, muai volume ya. Jadi bukan lagi muai panjang atau muai luas, tapi pada materi pada bab gas dan air itu muainya muai volume. Kenapa? Karena air dan gas itu mengikuti bentuk dari wadahnya ya, bentuk dari wadahnya. Dan memang struktur atom dan struktur molekulnya berbeda dengan zat padat, sehingga kemudian pemuaiannya adalah muai ruang ya. Ini kalau muai luas seperti ini perumusannya menggunakan bahasanya A ya. A2 sama dengan A1 kali 1 plus beta kali delta T ya. Beta ini adalah koefisien muai luas yang yang beta ini koefisien muai luas. Beta itu ya, beta itu sama dengan 2 alfa ya. Jadi konsepnya ini beta sama dengan 2 alfa ya. Kita nanti masalah perhitungan kita jelaskan lagi. Intinya Anda mengenal lah, namanya perumusannya seperti itu, sama sebenarnya rumusnya, cuma bedanya hanya kalau luas berarti menggunakan bahasanya itu A ya, luas. Dan selanjutnya kalau volume ya V ya. Dan ini koefisien muai ruang itu sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Jadi ya, ini kan kalau tadi beta, kalau yang pada koefisien muai ruang itu namanya gamma, sama dengan 3 kali alfa, atau gamma itu sama dengan 2 kali beta, seperti ini boleh ya. Tapi umumnya yang dipahami ini yang disepakati ya. Jadi sama perumusannya dengan tadi seperti ini ya. Oke. Muai luas, muai panjang, muai volume. Dan yang punya muai volume atau muai ruang itu cuma water, yaitu air dan udara ya, water udara. Dan ini penjelasannya tadi yang menggunakan dipanaskan tadi, dikasih air panas gitu cukup. Namanya alat pengukurnya tadi kalau logam namanya Musenberg, kalau pada air itu namanya labuh didih atau namanya dilatometer ya, dilatometer. Ini contoh persoalan contoh yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah tangki minyak, atau kalau Anda lihat truk-truk pom itu biasanya tidak boleh diisi penuh karena harus ada ruang ruang untuk memuai ya, ruang muai. Dan muainya air dengan muainya minyak bumi, muainya minyak bumi atau muainya bensin itu beda dengan muainya air ya. Sama yang tadi Ustaz sampaikan koefisien muai ya, ada koefisien muai ruang. Jadi koefisien muai panjang tiap logam beda, berarti koefisien muai dari material gas dan material air itu beda-beda ya. Cuma pada gas nanti disamakan karena muai gasnya perbedaannya sedikit. Nah kalau yang air dengan minyak itu ada perbedaannya agak lumayan signifikan, biasanya dituliskan nanti ya, seperti itu. Jadi pada pertemuan yang hari ini yang perlu Anda pahami, yang pertama adalah apa itu pemuaian. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda karena kena panas ya. Benda bisa kena panas memuai dan menyusut jika didinginkan ya. Kemudian pada logam itu bisa terjadi muai panjang, muai luas, muai volume. Dan pada gas dan air itu hanya satu, yaitu muai volume ya. Perumusannya tadi seperti itu. Kemudian aplikasi di lapangannya tadi, pembuatan rel kereta api ada celahnya, jembatan juga ada celahnya, ada ruang untuk memuai. Kemudian pada pemasangan kabel juga tidak boleh kencang, harus kendor. Kemudian ada pemasangan kaca jendela juga harus ada celahnya, atau ruang untuk dia memuai.
Kemudian yang terakhir pemakaian keping bimetal di termostat untuk alarm kebakaran ya. Oke, untuk hari ini Ustadz cukupkan sampai di sini. Kita akan lanjutkan dari nanti materi tentang bagaimana cara melakukan perhitungan secara matematis ketika benda dipanaskan ya. Ada muai panjang, muai luas, dan muai volume. Kita akan mencoba mengaplikasikan perhitungannya itu ya. Oke, Ustadz akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah memperhatikan dan sudah menyimak video ini, dan ini hanyalah starter lah ibaratnya. Yang perlu Anda pelajari ini. Anda boleh mengembangkan kalau misalkan Anda sudah memahami ini, Anda boleh mengembangkan. Misalkan penggunaan alat-alat yang tadi bimetal digunakan di mana lagi, alatnya dalam kondisi seperti sekarang apa perkembangan teknologi berkaitan dengan namanya alat-alat yang berhubungan dengan panas gitu ya, boleh Anda kembangkan lagi. Oke, terima kasih. Ustadz akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.